Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya masuk ke materi subjek, saya ingin menjelaskan sesuatu eh, hal yang sangat berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu tentang kalimat efektif. Nah, dengan kalian paham tentang kalimat efektif, semoga ini bisa menambah motivasi belajar kalian. Semoga ini juga bisa menambah pemahaman kalian kenapa mesti materi pronoun ini kalian pahami. Oke, jadi kita langsung saja ke contoh agar kalian bisa langsung paham tentang materi kalimat efektif. Oke, di sini ada Andi, ada Rara. Di sini si Andi mengatakan buku ke Rara. Mengatakan buku ke Rara. Terus si Rara sebagai pendengar paham kalau yang dikatakan si pembicara Andi adalah buku. Jadi di sini si pembicara Andi, di sini ya Andi sebagai pembicara mengatakan buku kepada Rara, dan si pendengar Rara di sini juga mendengar kata buku. Nah, berdasarkan yang berdasarkan yang kalian lihat di layar di sini, percakapan antara si Andi dan Rara di sini ini menandakan kalau si Andi sebagai pembicara menggunakan kalimat efektif. Oke. Oke, jadi ini kalimat efektif. Nah, sekarang kita bandingkan dengan contoh berikut. Nah, sekarang kita bandingkan dengan contoh berikut ini. Lihat ya. Lihat di sini. Melihat gambar ini di contoh kedua. Ini contoh kedua ya, Andi dan Rara di sini. Melihat gambar ini, apa yang kalian pahami? Si Andi dan si Rara di sini pada gambar kedua. Kalau gambar di atas, jelas. Jelas ya. Si pembicara Andi mengatakan buku. Dan si pendengar Rara paham dari apa yang dikatakan oleh si pembicara si Andi. Kalau yang dimaksud pembicara adalah buku. Jadi Andi mengatakan buku ke Rara dan Rara paham kalau yang dikatakan itu adalah buku. Yang dimaksud adalah buku. Nah, sementara pada gambar kedua, contoh kedua di bawah, di situ hanya diberi tanda tanya. Jadi maksud tanda tanya ini maksudnya menggambarkan percakapan mereka berdua ini pada contoh kedua, Andi dan Rara di sini tidak berjalan dengan baik. Oke, maksud dari tidak berjalan dengan baik. Oke ya, si Andi di sini mengatakan buku ke Rara. Mengatakan buku ke Rara. Sementara si Rara yang dia dengar atau yang dia pahami adalah bola. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, kenapa bisa terjadi kesalahpahaman seperti ini? Itu dikarenakan tidak menggunakan kalimat efektif. Saya ingin kalian paham ya. Kalau menggunakan kalimat efektif, maka apa yang disampaikan itu akan terjadi seperti di contoh pertama. Apa yang disampaikan, terus si pendengar juga mendengarnya dengan jelas. Sementara kalimat tidak efektif, ketika kalian menyampaikan sesuatu, maka si pendengar atau orang yang Anda temani bicara, yang ajak bicara, itu tidak paham atau bisa saja salah menangkap dari maksud apa yang kalian ingin sampaikan. Jadi itu perbedaan kalimat efektif dengan kalimat tidak efektif. Oke, jadi apa yang kalian lihat di layar sekarang ini itu penjelasan tentang kalimat efektif dengan kalimat tidak efektif. Jadi ini permasalahannya ya. Oke, sekarang kita pindah ke kalimat supaya kalian bisa lebih paham tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kenapa mesti kalian paham ini dan kenapa ini berhubungan erat dengan materi yang akan kita pelajari nantinya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Oke, sekarang perhatikan teks yang ada di layar kalian. Siswa yang membawa HP harap dititipkan di kantor. Siswa yang membawa HP harap dititipkan di kantor. Nah, kalau kalian lihat kalimat ini, apa yang terlintas di kepala kalian? Apa yang kalian pahami dari teks ini? Apakah siswanya yang dititipkan atau HP-nya yang dititipkan? Kalau dari kalimat ini kita bisa melihat bahwa siswa yang membawa HP harap dititipkan. Perhatikan ya. Maksudnya di teks ini adalah siswa yang membawa HP harap dititipkan di kantor. Perhatikan, saya garis bawah ya. Siswa yang membawa HP harap dititipkan di kantor. Nah, ini kalau kita perhatikan contoh kalimat ini, kalian akan menemukan sesuatu yang salah. Sebenarnya maksud dari kalimat ini itu HP-nya
HP-nya yang dikumpul di kantor. Tapi karena penggunaan kalimatnya yang salah atau tidak tepat, sehingga membuat kalimatnya menjadi ambigu. Jadi ambigu itu maknanya menjadi dua. Kita jadi bingung maksud dari teks ini itu apa. Kita jadi bertanya-tanya, teks ini maksudnya HP-nya yang dikumpul atau si siswanya yang dikumpul. Akhirnya informasi tidak tersampaikan dengan baik. Jadi ini pertanda kalau kalimat ini tidak efektif. Nah, kalimat ini bisa diubah menjadi efektif atau lebih jelas atau lebih masuk akal. Oke, seperti apa kalimat efektif? Oke, saya kasih lihat ya contoh kalimat efektif. Oke, kalimatnya. HP yang dibawa siswa harap dititipkan di kantor. Nah, dari kalimat ini jelas bahwa HP yang dibawa siswa dititipkan di kantor. Lihat ya. Di sini jelas kalau HP yang dibawa siswa harap dititipkan di kantor ya. Lihat ya perbedaannya. Kalau kalimat tidak efektif, siswa yang membawa HP harap dititipkan di kantor. Nah, ini kalimatnya tidak jelas ya. Nah, sementara kalau kalimat efektif, HP yang dibawa siswa harap dititipkan di kantor. Nah, dari kalimat ini jelas bahwa HP yang dibawa siswa dititipkan di kantor. Lihat ya, HP yang dibawa siswa harap dititipkan di kantor. Di sini bukan siswanya yang dititipkan. Lihat ya, di sini bukan siswanya yang dititipkan. Di sini jelas kalau HP-nya yang dititipkan di kantor. Beda dengan kalimat tidak efektif di atas. Di sini kalimatnya kenapa disebut tidak efektif? Karena seharusnya HP-nya yang dititipkan, tapi karena penggunaan katanya yang tidak tepat, maka membuat makna kalimatnya menjadi salah. Jadi di sini sebenarnya maksudnya di sini HP-nya yang dititipkan, tapi karena penggunaan kalimatnya yang kurang tepat, membuat maknanya menjadi salah. Itu kalimat tidak efektif ya. Nah, sementara kalimat efektif karena penggunaan kalimatnya sesuai kaidah kalimat, akhirnya makna dari kalimatnya bisa dimengerti dengan baik. Jadi itu perbedaan kalimat tidak efektif sama kalimat efektif. Intinya kalimat tidak efektif itu mempunyai makna yang banyak. Jadi intinya informasi yang disampaikan itu bisa saja salah kalau kalimat tidak efektif. Nah, sementara kalimat efektif karena penggunaan bahasanya tepat, jadi informasi yang mau disampaikan itu tepat. Oke? Berdasarkan kalimat kedua di sini sudah jelas kenapa mesti memahami materi ini ya. Karena materi pronoun atau kata ganti ini sangat berhubungan erat dengan kalimat efektif. Nah, untuk memahami kalimat efektif, kalian itu harus memahami pertama subjek, terus predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Oke, sebenarnya masih banyak penjelasan tentang kalimat efektif, tapi di sini saya tidak menjelaskannya terlalu lebar dulu ya, karena saya kekurangan literatur atau buku terkait materi ini. Jadi takutnya justru membuat kalian tambah bingung ya. Jadi saya hanya menjelaskannya secara garis besarnya saja. Oke, berdasarkan penjelasan tentang kalimat efektif yang saya sudah jelaskan tadi, kalian jadi paham ya betapa pentingnya materi-materi yang akan saya jelaskan berikutnya. Oke, tidak usah terlalu lama-lama lagi, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu subjek.